Apa yang baik? Pengkhotbah 2. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menamai bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menamainya dengan rupa-rupa pohon dan buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir dari rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninju hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi, aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat, lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia? Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan, orang yang berhikmat mati juga seperti orang-orang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap mengusahakan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan untukmu dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya karena orang yang berkata sesudah aku, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat dan bodoh atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berusaha atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab, kalau ada orang berlelah-lelah dengan berhikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang-orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada lagi yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat
makan, dan merasakan kenikmatan dunia, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Renungannya, pengkhotbah mencari hikmat untuk mengetahui apa yang baik dalam hidup. Namun, ia menemukan bahwa baik orang bodoh maupun orang berhikmat akhirnya mengalami nasib yang sama, yaitu kematian. Ia melihat bahwa segala jeripaya dalam kelelahannya hanya berujung pada keputusasaan. Ia menyimpulkan bahwa yang baik bagi manusia adalah makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Untuk membeberkan hidup manusia, pengkhotbah menggunakan paradoks, yaitu bersenang-senang dan dalam jeripayahnya. Orang biasanya bersenang-senang dalam merayakan hal-hal baik seperti ulang tahun atau kenaikan pangkat, bukan dalam kesusahan. Ini tidak lazim. Pengkhotbah tidak mengingkari kesenangan dalam hidup, tapi ia juga tidak menyangkali adanya kesedihan. Ia mengajak kita untuk bersikap realistis untuk menerima semua peristiwa dalam hidup. Namun ia tidak serta-merta larut dalam keputusasaan. Ia mengambil keputusan tentang apa yang paling baik dalam hidup, yaitu kesenangan yang datangnya dari tangan Allah. Pengkhotbah menyadari bahwa kesenangan hanya dapat dirasakan di dalam Tuhan dan hanya dikaruniakan bagi orang-orang yang dikenannya. Paulus pun mengakui bahwa kebaikan berasal dari Allah yang bekerja dalam peristiwa apapun, yang baik maupun yang buruk. Pengkhotbah menantang kita untuk mengatakan baik untuk semua hal yang dinikmati, entah manis maupun pahit. Pengajaran pengkhotbah menuntun kita untuk sanggup melihat apa yang baik dalam hidup. Ia juga menegur kita berada di dalam persimpangan jalan iman. Sedang putus asa, kesal hati, atau kecewa, teguran ini kiranya menjadi cemeti bagi kita untuk lebih sadar dan tangguh menjalani hidup. Percayalah, di dalam Allah kita akan mendapat hikmat, pengetahuan, dan pengertian atas segala sesuatu. Dengan percaya kepadanya, kita dimampukan untuk menjalani hidup. Kita dipanggil untuk mensyukuri semua peristiwa yang kita alami, baik senang maupun susah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.